Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mas. Masnya tadi yang buat janji dengan saya ya? Iya Bu, saya yang tadi WA Ibu. Nah, perjalanannya lancar tadi. Alhamdulillah Bu, ya macet-macet normal, lampu merah. Kalau boleh tahu ini rumah Masnya di mana ya? Dari sini 40 menit lah Bu. Oh lumayan ya. Lumayan. Kalau boleh diminum-minum dulu Mas. Oh iya, saya minum ya Bu ya? Iya maaf seadanya ya. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Kesibukannya apa aja nih hari ini? Hari ini emang udah sengaja ngosongin kegiatan sih Bu, emang udah niat mau konseling. Nah, Masnya berarti kerja? Ya Alhamdulillah kerja sekarang. Kalau boleh tahu kerja daerah mana? Saya kerja di kawasan industri Bu, di daerah Cikarang. Lumayan berarti ya dari rumah ke sana ya? Lumayan, sejam lah. Oke. Sebelumnya Masnya sudah pernah melakukan konseling? Belum Bu, ini baru pertama kali saya jalanin konseling kayak gini. Oke, baik. Saya mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Jadi konseling itu proses bantuan dalam mengataskan permasalahan-permasalahan klien, terutama Masnya. Masnya juga bisa secara terbuka, secara sukarela menjelaskan dan menceritakan permasalahan Masnya apa. Sudah pasti kerahasiaannya terjaga, jadi jangan khawatir. Kalau boleh tahu, Masnya ada permasalahan apa? Saya dibilang trauma sih bisa jadi sih. Itu bisa, soalnya kemarin tinggal nikah lah sama pacar saya gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya ingin membuat Masnya merasa nyaman dan aman. Tujuan kita untuk bekerja sama, membantu emosional Masnya, terutama dalam permasalahan-permasalahan tadi, yaitu permasalahan ditinggal menikah ya. Kalau tahu, boleh Mas diceritakan secara detailnya bagaimana? Saya tuh sama mantan pacar saya tuh hubungan udah dari SMA Bu. Saya sekarang kan udah kerja ya, kuliah juga udah berapa tahun ya, 5 tahun lah kira-kira saya jalanin hubungan. Terus saya itu ditinggal nikah sekitar 3 bulanan lah, 3 bulanan yang lalu maksudnya. Awalnya tuh ya jalanin hubungan normal-normal aja Bu, baik-baik aja gitu. Selain kayak orang pacaran lah, saling sayang gitu. Cuman pokoknya kan saya ditinggal 3 bulan yang lalu, setahunan deh, tahun yang lalu kan. Gak nyampe lah Bu, saya 6 bulan lah mungkin. Jadi pacar saya itu, mantan pacar saya mau kedatangan tamu ceritanya. Dia bilang ke saya sih saudaranya. Cuman saya nanya kan itu saudara dari mana gitu, karena kebetulan saya hubungan udah lama ya. Jadi udah kenal mungkin ya? Iya udah pernah pulang kampung juga, saya tahu gitu saudaranya yang mana-mana aja gitu. Kalau betul Masnya hubungannya udah berapa tahun ya? 5 ada? Iya 5 tahun. Udah 5 tahun. 5 tahun. Oke. Terus saudaranya datang Ya, ke rumah saudaranya Masnya? enggak, Belum pacar tahu. saya izin ceritanya. izin. Mantan pacar saya izin ke saya mau ada tamu gitu. Terus saya nanya kan itu siapa gitu, saudara katanya. Dari waktu itu sih katanya lagi ngerantau di Cikarang gitu, itu dari Jawa Tengah Bu. Terus mau main karena kan dekat posisinya. Sebelumnya memang kalau ada saudara selalu izin gitu atau? Biasanya sih ngasih tahu aja sih. Oh cuma. Iya, cuman ada ini informasi karena ya. mungkin karena cowok ya, sendiri juga mungkin. Oh iya. Terus ya udah, dia ngomong saya sana siapa gitu, dia bilang saudara. Karena iya harusnya saya tahu gitu kan, makanya saya yang mana gitu kan. Kalau itu PNH-nya ya? iya bisa saya barengin juga, maksudnya kan saya nggak mikir ke situ-situ juga sih Bu, belum mikir negatif lah. Iya. Ya kalau emang ada, kan saya kebetulan dari sana juga gitu, bisa bareng lah kalau emang ada kendaraan. Iya. Saya mau sendiri gitu. Terus saya nanya saudara, katanya saudara tapi belum pernah ketemu, dia sendiri pun belum pernah ketemu katanya. Wah ketemu kecil atau gimana gitu, jadi belum pernah ketemu lah. Saya juga ya udahlah gitu, namanya saudara kan, masa saya larang-larang kan. Iya. Pokoknya dari situ selanjutnya besok-besoknya lah gitu, dia tuh mulai perubahan sikap lah. Jadi awalnya kan normal Bu, emang karena kita hubungannya lumayan jarang ada ribut-ribut gitu.
tiba-tiba kayak cuek lah, kayak nggak seperti biasanya sih sebenarnya. Iya. Saya kan nanya kenapa gitu, nggak kenapa. Terus mulai dari situ ke sampai saya diputusin itu dia kayak bukan, saya sih ngerasanya ke pressure ya Bu, nggak pressure, soalnya dia nanya kayak kapan bisa nikahin saya gitu. Nggak, maksud saya kan ya kebetulan saya baru kerja juga gitu, dia juga tahu gitu, karena kan hubungan udah lama ya, saya kuliah dulu, saya harusnya dia tahu lah, saya juga terbuka sama dia, cuman tiba-tiba kayak gitu kan kaget saya, karena sebelumnya nggak ada yang gimana lah, normal aja. Pas dari situ saya bingung kenapa kok tiba-tiba, saya juga nanya kenapa gitu mendadak gitu, kan kamu tahu gitu, kalau hubungan udah lama lah, kan kamu tahu harusnya saya tuh posisinya lagi gimana gitu, belum bisa lah Bu, maksain juga kan gak baik. Kerjanya memang udah berapa lama? Sekarang sih saya paling belum ada setengah tahun, 4 bulan deh kayaknya. Oh baru ya, berarti baru. Lulusnya juga baru? Lulusnya baru. Lulus langsung kerja gitu? Lulus langsung kerja, alhamdulillah. Berarti kemarin hubungannya masih kuliah ya, menjalin hubungan ya? Iya, enggak. Kayak pas itu saya kan kaget gitu, oh berarti saya pas putus sudah Bu, udah kerja. Oh udah kerja? Terus cuman kayak baru sebulanan deh. Ya, baru banget lah saya. Makanya saya kaget, ya harusnya dia tahu gitu. Kan dari uangnya juga gak bakal nutup lah, buat nikah kan gak sedikit. Ya saya jelasin pelan-pelan, tapi dia kayak beda lah Bu, pokoknya saya kayak ngobrol dengan beda orang lah ibaratnya. Ya kayak biasanya ya? Iya, karena biasanya dia ngerti, iya gitu. Itu kayak keras kepala banget. Terus dia akhirnya sampai ngomong kayak, ya kalau kamu gak bisa nikahin saya cepet, saya cari yang lain gitu. Nah itu saya kaget, karena sebelumnya gak pernah ada omongan kayak gitu lah. Terus dia nanya ke saya gitu, kalau misalkan saya dilamar gimana gitu. Nah itu kan keputusan dari dia gitu Bu, maksud saya kan dia yang dilamar, masa nanya ke saya, kan saya jawab ya gimana kamu gitu, kan kamu yang mau dilamar, masa saya yang jawab kan. Makanya dari situ akhirnya dia kayak ya gitu loh Bu, pengen nikah, saya bingung kan, bela ribut, putus, dia minta putus lah akhirnya. Saya kira kan cuman ini kali ya, apa lagi PMS mungkin, apa lagi gimana gitu. Ya udah, terus nggak lama dia ya tetap ngomongin yang minta dinikahin itu loh Bu. Saya kan bingung ngejawabnya gimana gitu. Orang tua saya juga pasti nggak bakal support lah, karena kan baru banget lah. Saya juga nggak tega lah, apa udah terlalu nyusahin orang tua lah kalau saya kayak gitu. Terus perasaan Masnya gimana setelah tahu itu, pas tahu dapat apa perempuannya itu, perempuan Mas yang kemarin dilamar sama orang, rasanya gimana? Jadi pokoknya dia ngomong terus tuh mau nikah. Nah akhirnya tuh tiba-tiba dia ngabarin mau dilamar tuh, saya kaget banget lah, karena saya jawabnya kan bingung ya, dia mau nikahin saya juga sambil mikir. Terus tiba-tiba dia ngabarin mau tunangan gitu. Tapi emang pas sebelum-sebelumnya dia sering ngomong kayak gitu, saya kira kan cuma kayak manasin saya doang lah, ternyata beneran nih, saya juga nggak bisa apa-apa gitu kan. Akhirnya lama, terus baru kemarin udah nikah gitu. Cepat ya? Ya emang cepet emang, tapi emang karena dia mutusin saya karena mau nikah cepet mungkin Bu. Perasaannya Mas sekarang ini bagaimana, udah tidak menjalin hubungan dengan perempuan yang kemarin? Sebenarnya sih di satu sisi ya mau gimana gitu, cuman saya jadinya trust issue lah Bu. Jadi saya kayak agak trauma, jadi kalau ada mau jalanin hubungan gitu Takut ya? iya, saya takut kayak gitu lagi lah gitu. Saya jadi Ulang. iya, kalau itu udah saya kayak nggak bisa lah, masih belum siap kayaknya buat jalanin hubungan. Soalnya jadi saya mikirnya kayak sama perempuan jadi sama aja gitu, karena saya hubungan udah lama juga kan. Terus emang nggak ada gimana Bu, itu tiba-tiba aja gitu semenjak yang masalah itu saudara yang datang itu. Ya dari situ terus saya tuh sebenarnya Bu, sakit hatinya tuh karena ekspektasi sih Bu, kalau menurut saya gitu. Karena ya saya kira dia serius sayang gitu. Karena saya juga udah berusaha ya, saya nggak diem aja gitu.
dan dia juga tahu proses saya gitu. Tiba-tiba kayak gitu kan saya kayak kaget banget ya. Iya, maksudnya saya jadi nggak bisa bedain lah orang yang sayang apa yang enggak gitu, saya perasaan saya itu. Jadi kayak cewek tuh sama aja lah gitu jadinya. Saya mengerti rasa perasaan masnya ya, rasa trauma yang membekas itu ya. Sekarang kita melakukan sedikit latihan pernapasan dan teknik tapping untuk meredakan kecemasan masnya. Sekarang mari kita mulai. Masnya bisa melihat saya terlebih dahulu ya. Gerakannya itu seperti ini di tangan, ya, terus di alis. Ketukannya selama 5 ya. Terus di ini ujung, terus bawah mata, di hidung, terus di dagu, di tulang. Nah, dan masih bisa ditaruh di dada, Sebelah kiri. ya, oke ya. Sama terakhir di kepala, gitu. Oke. Nah, nanti saya akan mengucapkan beberapa kata atau mengucapkan kalimat. Jadi kita melakukannya tapping dengan kata. Jadi setiap tap itu setiap satu kata. Oh iya. Misalnya saya gitu ya. Contoh katanya itu meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Yang pertama dari sini ya, meskipun saya merasa takut menerima meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Selanjutnya di alis, meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Selanjutnya di sini, meskipun katanya sesuai kata ya, meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima dengan baik saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Selanjutnya di sini, meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Lanjut di dagu, meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Maaf, habis ini sini dulu, baru sini ya, terus sini, baru sini. Kita lakukan bareng-bareng lagi. Masnya juga ikut menyebutkan kata-katanya ya. Oke, siap. Meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya
sepenuhnya sepenuhnya dan dan dengan penuh penuh kasih. kasih. Yang kedua dialis, meskipun Meskipun saya saya merasa merasa takut takut dan dan cemas cemas terhadap terhadap pernikahan pernikahan karena karena pengalaman pengalaman buruk buruk di di masa lalu, masa dulu. saya Saya menerima menerima diri diri saya saya sepenuhnya sepenuhnya dan dan dengan dengan penuh penuh kasih. kasih. Selanjutnya di sini dulu di ujungnya, meskipun Meskipun saya saya merasa merasa takut takut dan dan cemas cemas terhadap terhadap pernikahan pernikahan karena karena pengalaman pengalaman buruk buruk di di masa masa lalu, lalu. saya Saya menerima menerima diri diri saya saya sepenuhnya sepenuhnya dan dan dengan dengan penuh penuh kasih. kasih. Kita di bawah mata, meskipun Meskipun saya saya merasa merasa takut takut dan dan cemas cemas terhadap terhadap pernikahan pernikahan karena karena pengalaman pengalaman buruk buruk di di masa masa lalu, lalu. saya Saya menerima menerima diri diri saya saya sepenuhnya sepenuhnya dan dan dengan dengan penuh penuh kasih. kasih. Ini di bawah hidung, meskipun Meskipun saya saya merasa merasa takut takut dan dan cemas cemas terhadap terhadap pernikahan pernikahan dan dan pengalaman pengalaman buruk buruk di di masa masa lalu, lalu. saya Saya menerima menerima diri diri saya saya sepenuhnya, meskipun meskipun saya saya merasa merasa takut takut dan dan cemas cemas terhadap terhadap pernikahan pernikahan karena karena pengalaman pengalaman buruk buruk di di masa masa lalu, lalu. saya Saya menerima menerima diri diri saya saya sepenuhnya sepenuhnya dan dan penuh penuh kasih. kasih. Selanjutnya ada di sini, meskipun Meskipun saya saya merasa merasa takut takut dan dan cemas cemas terhadap terhadap pernikahan pernikahan karena karena pengalaman pengalaman buruk buruk di di masa masa lalu, lalu. saya Saya menerima menerima diri diri saya saya sepenuhnya sepenuhnya dan dan dengan dan penuh kasih. kasih. Meskipun Meskipun saya merasa takut takut dan dan cemas cemas terhadap terhadap pernikahan pernikahan karena karena pengalaman pengalaman buruk buruk di di masa masa lalu, lalu. saya Saya menerima menerima diri diri saya saya sepenuhnya sepenuhnya dan dan dengan dengan penuh penuh kasih. kasih. Terakhir di kepala, meskipun Meskipun saya saya merasa merasa takut takut dan dan cemas cemas terhadap terhadap pernikahan pernikahan karena karena pengalaman pengalaman buruk buruk di di masa masa lalu, saya saya menerima menerima diri diri saya saya sepenuhnya sepenuhnya dan dan dengan dengan penuh penuh kasih. kasih. Kita lakukan sekali lagi biar agak rileks dan mengurangi kecemasan itu ya. Pertama dari tangan, meskipun Meskipun saya saya merasa merasa takut takut dan dan cemas cemas terhadap terhadap pernikahan pernikahan karena karena pengalaman pengalaman buruk di buruk masa masa lalu, lalu. saya Saya menerima menerima diri diri saya saya sepenuhnya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. kasih. Yang kedua ada di atas alis, meskipun Meskipun saya saya merasa merasa takut takut dan dan cemas cemas terhadap terhadap pernikahan pernikahan karena karena pengalaman pengalaman buruk buruk di masa lalu, masa lalu. saya Saya menerima menerima diri diri saya saya sepenuhnya sepenuhnya dan dan dengan dengan penuh penuh kasih. kasih. Selanjutnya di sebelah mata hidung, meskipun Meskipun saya saya merasa merasa takut takut dan dan cemas cemas terhadap terhadap pernikahan karena karena pengalaman pengalaman buruk di buruk di masa lalu, masa saya lalu. Saya menerima menerima diri
diri saya saya sepenuhnya dan sepenuhnya dengan dan dengan penuh penuh kasih. kasih. Selanjutnya di bawah mata, meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Kemudian di bawah hidung, meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Hanya di dada, meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Dan di dada, meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan penuh kasih. Selanjutnya di titik ini, meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Hanya di kepala, meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Masnya bisa apa? Urutannya dari mana? Boleh dicoba dari mana? Dari tangan, kemudian alis, selanjutnya bawah mata, di ini ujung mata, bawah mata, bawah mata, bawah hidung, hidung, dagu, ya, di dada, ya, yang terakhir di kepala ya. Oke, baik. Saya ingin mengevaluasi dari teknik tapping tadi, perasaan Mas dari skala dari 0 hingga 10, skalanya berapa? 5. 8. Kecat. 8. Baik, setelah melakukan teknik tapping tadi, saya ingin mengevaluasi berapa perasaan kecemasan Mas skala dari 0 hingga 10. Masih lumayan cemas sih, 8 mungkin. Masih ya. Masih. Mungkin kita bisa melakukannya 2 atau 3 kali lagi. Masnya bisa duluan, saya bantu ucapkan, Mas yang melakukan. Saya tanpa melakukan. Ya. Meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Selanjutnya di mana? Alis. Meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Selanjutnya di ujung mata, meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Selanjutnya di bawah mata, meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena
menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Selanjutnya di kedua, meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Selanjutnya di bawah dagu, meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Di bawah, meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Kepala, meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Kita lakukan sekali lagi. Meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Dengan garis, meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan penuh kasih. Kemudian ibu apa? Meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Selanjutnya di bawah mata, meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Lalu di bawah hidup, meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Jadi bodagu, meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Jadi dada, meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Jadi dada, meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya sepenuhnya dan dengan penuh kasih. Terakhir di kepala, meskipun saya merasa takut dan cemas terhadap pernikahan karena pengalaman buruk di masa lalu, saya menerima diri saya seluruhnya dan dengan penuh kasih. Kita juga bisa memulai dengan kata yang lain ya, dari yang pernikahan masnya tadi, permasalahan masnya tadi, mulainya langsung dari alis. Boleh ikuti saya. Saya merasa sangat takut tentang pernikahan. Bisa bilangnya, saya merasa sangat takut tentang pernikahan. Selanjutnya di samping mata, katakan pengalaman pernikahan saya yang lalu. Mas bisa katakan pengalaman sebelum menikah saya yang lalu sangat menyakitkan.
Selanjutnya ada di bawah mata. Pengalaman satu titik samping mata, berarti samping mata lanjut ke bawah mata. Oh, berarti di sini aja, masih di sini. Sekarang sebut lagi pengalaman hubungan sebelum menikah. Saya yang lalu sangat menyakitkan. Selanjutnya ada di bawah mata. Katakan saya merasa sangat terluka dan takut akan hal yang sama terulang lagi. Bisa mengatakan lagi, saya merasa sangat terluka dan takut akan hal yang sama terulang lagi. Selanjutnya ke bawah hidung. Apakah mungkin saya tidak bisa mempercayai orang lagi. Masih bisa bilang mungkin saya tidak bisa mempercayai orang lagi. Selanjutnya di dagu. Saya takut akan terluka lagi jika saya membuka diri. Selanjutnya dagu, saya takut akan terluka lagi jika membuka diri. Sekarang pindah ke titik area tulang selangkah ini. Saya merasa cemas jika saya harus menghadapi pernikahan. Selanjutnya saya merasa cemas jika harus menghadapi hubungan pernikahan lagi. Tapi saya juga ingin merasa aman dan dicintai. Tapi saya juga ingin merasa aman dan dicintai. Sekarang kita berfokus pada puncak kepala. Yang terakhir, Masnya bisa bilang tangannya, meskipun saya merasa cemas, saya memilih untuk melepaskan ketakutan ini sekarang. Selanjutnya, meskipun saya merasa cemas, saya memilih untuk melepaskan ketakutan ini sekarang. Bagus sekali. Berarti sekarang kita berhenti sejenak dan periksa lagi nih perasaan Mas, skalanya dari 0 hingga 10 berapa nih kecemasan Masnya terkait dengan pernikahan? Ya lumayan berkurang. Nggak secemas tadi. Skalanya dari 0 hingga 10 berapa? 5. Mungkin itu kemajuan yang baik ya untuk Masnya. Mari kita melakukan sekali lagi ya. Sekarang kita akan lebih berfokus pada rasa percaya diri Masnya dan kesiapan untuk membuka diri dalam hubungan yang sehat. Cobalah untuk mengetuk ulang ya titik tadi ya, dari tangan. Titik tadi dengan kalimat yang positif yang saya berikan. Maaf, dari Alis. Saya memilih untuk melepaskan rasa takut ini dan membuka diri untuk cinta yang sehat. Selanjutnya ada lagi, saya memilih untuk melepaskan rasa takut ini dan membuka diri untuk cinta yang sehat. Selanjutnya ada di ujung mata. Saya tahu saya pantas mendapatkan hubungan yang penuh kasih dan aman. Selanjutnya saya tahu saya pantas mendapatkan hubungan yang penuh kasih dan aman. Selanjutnya ada di bawah mata. Saya percaya pada diri saya untuk membuat pilihan yang sehat dalam hubungan. Lagi, saya percaya pada diri saya untuk
membuat membuat pilihan pilihan yang sehat yang sehat dalam dalam hubungan. hubungan. Selanjutnya ada di bawah hidung. Saya Saya membuka membuka diri diri untuk untuk mencintai mencintai dan dan dicintai mencintai dengan cara dengan cara yang aman. yang aman. Saya Saya membuka membuka diri diri untuk untuk mencintai mencintai dan dan dicintai dicintai dengan dengan cara cara yang aman. yang aman. Kemudian ada di dagu. Saya Saya memiliki memiliki kebahagiaan kebahagiaan dalam dalam hubungan hubungan saya. saya. Saya layak memiliki memiliki hubungan. Saya Saya layak layak memiliki memiliki kebahagiaan kebahagiaan dalam dalam hubungan hubungan saya. saya. Selanjutnya di dada. Saya Saya siap siap untuk untuk hubungan hubungan yang sehat yang sehat dan dan penuh penuh kasih. kasih. Saya Saya siap siap untuk untuk hubungan hubungan sehat sehat dan dan penuh penuh kasih. kasih. Bagus sekali. Tadi masnya telah melakukannya teknik tapping tadi. Mari kita evaluasi kembali. Skala kecemasan mas dari 0 hingga 10 itu berapa? Udah 2 Bu, sekarang saya udah lebih rileks lah, nggak secemas yang sebelumnya. Udah lebih percaya diri ya. Oke, baik, itu kemajuan yang luar biasa. Saya ingin kamu ingat ya bahwa perjalanan ini tidak selalu linier gitu. Dan kamu bisa kembali kapan saja jika kamu merasa masih bingung atau cemas gitu ya. Mungkin hari ini kamu bisa membuat langkah besar dalam melepaskan rasa takut dan membuka ruang untuk hubungan yang sehat, aman di masa yang akan datang, di masa depan kamu. Ya, nah, terima kasih ya Bu, sebelumnya saya udah ngerasa lebih baik lah, saya bisa lebih percaya diri gitu, saya lebih saya berhak juga lah bahagia gitu. Buat kedepannya mungkin saya akan nggak secemas kemarin lah. Oke, semangat lagi masnya buat kedepannya, semoga menemukan hubungan yang lebih baik kedepannya. Amin. Dan semoga masnya juga cepat diberikan jodoh yang baik dan segera menikah ya. Masnya juga jangan ragu untuk menghubungi saya kapanpun. Kalau masih merasa perlu gitu, kamu masnya juga telah menunjukkan keberanian masnya besar untuk menyembuhkan, dan itu adalah langkah yang sangat penting. Tetap semangat dan sehat selalu ya masnya. Makasih mas, hati-hati di jalan.